kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar terus Tuhan ada api gelora cinta yang daripada Tuhan membakar setiap kami, untuk kami terus Tuhan menjadi pemuji-pemuji yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus ajari kami Tuhan, berikan roh pengertian, pewahyuan untuk kami menangkap apa yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita belajar ya saudara, kerendahan hati dan ketaatan. Hari-hari ini kita akan memperingati Jumat Agung ya saudara, memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan Tuhan ingatkan dalam ayat Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bacanya pelan-pelan sekali lagi. Dan yuk kita baca sama-sama supaya menyimak. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Biar peringatan Jumat Agung ya saudara-saudara, bukan sekedar kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib, tapi menjadi satu introspeksi buat hidup saudara dan saya. Tuhan sebagai anak Allah dalam keadaannya sebagai manusia yang turun ke bumi sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya saudara, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Biar ini menjadi perenungan. Tuhan sebagai anak Allah, bahkan Dia Allah sendiri, turun ke bumi sebagai manusia. Ia sudah memberi contoh buat saudara dan saya, merendahkan dirinya untuk menggenapkan setiap kehendak Bapa di surga, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, coba bisa ditayangkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 Pak. Yohanes 3 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah begitu besar buat saudara dan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya saudara dan saya yang percaya kepada Bapa di surga, yang percaya kepada nama Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Roh Kudus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini planning Tuhan buat saudara dan saya, mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara, oleh sebab itu Tuhan menurunkan anaknya untuk menjadi manusia, mengalami
Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bisa aja ya saudara, dia sebagai anak Allah gak mau, Tuhan gak mau mati di atas kayu salib. Bisa ya saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang, biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam hidupnya. Karena apa? Dia tahu sebagai dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seringkali itu bisa begitu ya saudara-saudara. Manusia itu gak ada yang sempurna, tapi kita belajar dan belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Keegoisan kita, harga diri kita ya saudara-saudara, kesombongan kita itu kadang-kadang itu muncul. Karena apa? Karena kita tidak bisa mempertahankannya. Ini loh saya, ini loh harusnya begini. Kalau tanpa saya kan kamu gak bisa apa-apa gitu ya saudara-saudara. Saya juga bisa begitu, karena tidak bisa mempertahankan. Tapi Tuhan kita belajar dari Tuhan Yesus tidak mempertahankan, semuanya diserahkan pada kehendak Bapa. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya sendiri artinya kita harus tahu diri ya saudara. Kita ini tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang mau kita banggakan, apa yang kita mau sombongkan, semuanya itu karya Tuhan. Kalau kita bisa melakukan ini dan itu, Tuhan Yesus ini mengajarkan tidak mempertahankan apa yang menjadi haknya. Yang kedua, mengosongkan dirinya. Buat hidup saudara, saya juga belajar. Saya ini nol di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberi contoh, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia tidak bisa bilang saya adalah anak Allah, saya tahu yang bisa menyelamatkan seisi dunia. Tapi itu karena dia melakukan semuanya karena ketaatan menggenapkan setiap kehendak Bapa. Telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 16-17, biar hidup saudara dan saya ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Tanpa Roh Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tuh ya saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh Tuhan, dan keinginan
dan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Tuhan Yesus belajar dan membuktikan bahwa dia taat sampai mati. Karena apa? Karena dia punya ketaatan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana saudara dan saya punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ketika saudara dan saya ini belajar mengenal akan Tuhan, belajar dan belajar dari firman Tuhan, belajar dan belajar dari kehidupan yang sudah dicontohkan dalam hidup Tuhan Yesus, meneladani akan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus selagi dia ada di bumi sampai dia mati di atas kayu salib, ya saudara. Biar itu belajar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita bisa belajar di dalam pengenalan akan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Roma 8 ayat 32. Ia, Bapa di surga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya saja yang satu-satunya diserahkan untuk saudara dan saya mati di atas kayu salib. Anaknya saja tidak disayangkan oleh Bapa di surga, tetapi diserahkan buat kita semua untuk menebus hidup saudara dan saya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, mengaruniakan segala sesuatu. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan, mimpi kita, itu pasti Tuhan yang akan menyediakan buat saudara dan saya. Kuncinya mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kuncinya bersama-sama dengan dia. Jadi bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama-sama dengan dia. Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya melalui Roh Kudus-Nya yang menuntun saudara dan saya untuk boleh menggenapkan akan setiap kehendak Tuhan. Dan ujungnya saudara dan saya akan mengalami apa yang dikaruniakan untuk saudara dan saya ini nikmati, ya saudara. Sekali lagi, Bapa di surga yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, anaknya diserahkan buat saudara dan saya mati di atas kayu salib, tetapi menyerahkan anaknya bagi saudara dan saya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kuncinya bersama-sama dengan dia. Jadi ayo lakukan bagian kita bersama dengan Tuhan. Kita mau ngerjakan apa-apa, kita minta pimpinan Tuhan. Mau melakukan segala sesuatu, iya, semuanya karena Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara dan saya ini diingatkan di diri sendiri ini kadang-kadang lupa, ya saudara. Ini kebiasaan saya, kalau tanpa saya kan gak bisa tuh jadi tuh kuenya, masakannya gak enak tuh kalau bukan saya yang masak, ya saudara-saudara. Itu orang GK, bukan saudara. Kadang-kadang bisa begitu, ya. Tapi biar diingatkan bersama-sama dengan dia, kita dapat melakukan perkara-perkara yang hebat, yang besar, yang ajaib, ya saudara. Karena Tuhan, bukan karena kita. Kemarin di taman itu, ya saudara-saudara, kan beberapa hari ini keluar madu. Tidak bisa kelihatan dengan jelas. Madu itu merah, ya saudara-saudara. Jangan
jangan chat saya. Cerita ini saya tuh bilang, Tuhan ini mau diceritain nggak? Nanti kalau diceritain, haleluya ya saudara. Tapi cerita itu kan bukan buat kamu saja, ya Tuhan. Supaya apa? Membangkitkan iman. Tuhan bilang, ini loh karya penebusan Tuhan nih ada sampai saat ini. Lihat saudara-saudara, kalau di mangkok itu nggak terlalu jelas, merah ya merah, tapi ini di piring Tuhan itu bicara, ini loh ada perbedaannya, ada kuningnya, ada merahnya. Tuhan bilang, ini loh penebusan Tuhan itu terjadi sampai sekarang. Kemarin ini saya sampai nangis waktu menaruh semuanya di botol. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan sedang berbicara seperti Ibu Nani ngajarin. Kalau ada sesuatu, tanya Tuhan, maksud Tuhan ini apa? Tadi saya nangis terus, saudara. Saya cuma diingatkan, ini loh karya penebusan Tuhan masih berlaku sampai sekarang. Tuhan menunjukkan perbedaannya, ada yang kuning, ada yang merah. Ini darah Yesus, darah Yesus yang membuat saudara dan saya ini dilepaskan dari setiap kutuk dosa. Darah Yesus yang sudah membayar semuanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya ini menjadi orang-orang yang tidak binasa, saudara. Madunya itu kental banget, ada yang kuning, ada yang merah. Saya bilang, aduh Tuhan, seringkali ini madu baru-baru yang saya tahu ini biasanya hitam, kadang hijau warnanya, saudara-saudara, tapi tidak begitu kentara. Kalau hijau kelihatannya hitam, tapi ini lewat yang di piring ini. Kalau yang di mangkok itu merah, warnanya merah semua, tapi yang di piring ini Tuhan sangat berbicara, ini loh penebusan Tuhan itu masih berlaku sampai sekarang. Biar yang sakit imannya dibangkitkan. Ini loh darah Yesus, bilur Yesus itu sanggup menyembuhkan. Yang sudah tidak punya pengharapan, ini loh darah Yesus yang sudah membayar semuanya untuk saudara dan saya ini menikmati apa yang dikaruniakan Tuhan buat saudara dan saya. Darah Yesus yang sudah membayar semuanya. Yesus yang sudah taat sampai mati, sampai mati di atas kayu salib. Itu berlaku, berlaku. Bukan itu cerita dulu, bukan itu cerita cuman di Alkitab, tapi sampai sekarang apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi, pasti tergenapi. Ayo saudara dan saya belajar dan belajar seperti Tuhan Yesus yang sudah menggenapkan semua kehendak Bapa, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara dan saya juga belajar, yuk, tidak mempertahankan apa yang ada dalam hidup kita. Belajar dan belajar mengosongkan diri, biar kehendak Tuhan jadi dalam hidup saudara dan saya. Mematikan keinginan daging, karena ada roh Tuhan yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Roh Tuhan yang menggerakkan, roh Tuhan yang memimpin, roh Tuhan yang mengarahkan, mengajarkan, mengingatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar hari-hari ini tuh ya saudara-saudara belajar dan belajar, punya kerendahan hati dan ketaatan seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan lewat peringatan Jumat Agung yang sebentar saudara dan saya ini akan menikmatinya, akan mengingatnya bagaimana karya penebusan Tuhan sudah terjadi buat hidup saudara dan saya. Dan darah Yesus itu yang masih mengalir di taman itu. Dulu
mengalirnya itu darah itu dalam daun pertama, terus tabut, ya saudara. Sekarang madu. Nggak pernah kepikir, nggak pernah ngebayang itu madu bisa ada darahnya. Siapa yang buat? Tuhan Yesus yang sudah berkata, ini loh penebusan Tuhan di atas kayu salib itu benar-benar terjadi. Bukan cuma cerita, bukan cuma ada di Alkitab, tapi itu benar-benar nyata buat saudara dan saya yang percaya di dalam namanya. Ayo saudara-saudara, bangkitkan iman percaya kita. Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tetapi dia sudah menyerahkannya buat saudara dan saya. Apalagi yang menjadi kebutuhan kita, dia pasti yang akan menyediakan, asal bersama-sama dengan dia. Roma 8 ayat 32 tadi. Biar ini menjadi perenungan untuk saudara dan saya. Yuk sama-sama iman kita bangkit. Yesus yang sudah mati itu, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita akan memperingati kebangkitannya Paskah nanti, tapi kita akan mengingat dahulu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk mengingatkan ada Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. Kita belajar mematikan keinginan daging karena ada Roh Tuhan yang memampukan, ada roh penguasaan diri, dan itu bisa direalisasikan dalam hidup saudara dan saya. Saya pun belajar dan belajar ya saudara. Bukan semuanya sudah sempurna, tidak, jauh dari sempurna. Tapi lewat firman ini Tuhan mengajarkan, yuk sama-sama ada kerendahan hati dan ketaatan seperti Tuhan Yesus yang sudah ajarkan buat saudara dan saya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita diajar tentang kerendahan hati dan ketaatan ya. Sungguh saya merasakan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah benar-benar Tuhan yang hidup ya. Kenapa saya katakan begitu? Tadi diceritakan oleh Ibu Guatlan, ada perkara-perkara yang terus Tuhan tuh mengingatkan dan terjadinya di taman ya. Seringkali saya tuh kagum dengan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan ya. Dan ini tepat dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita akan memperingati nanti hari Jumat Agung. Tetap di sini ada PW, dan juga selain PW kita akan ada kebaktian untuk mempersiapkan beberapa dari anak-anak yang akan dibaptis ya. Tepat, saya bilang tepat dalam Jumat Agung, tepat ada suatu keputusan ya. Suatu baptisan itu ada keputusan untuk mengikut Yesus, meninggalkan yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru ya. Nah, ini pun dilakukan Tuhan Yesus saat menjelang Tuhan Yesus untuk menyerahkan hidupnya ya. Benar-benar mempunyai kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapaknya ya. Saudara bayangkan ya, kalau saudara itu sudah ngerti apa yang bakal kamu alami ya. Dan ternyata orang yang benar-benar kamu kasihi, bahkan muridnya sendiri, mau menjual dia gitu loh. Perasaan kita kayak apa saat dia mengerti bahwa Yudas itu akan menjual hanya dengan 30 kepeng perak. Dia mengerti bahwa nanti Petrus akan menyangkal dia, yang pada waktu itu mengatakan, semua menangkal aku enggak, semuanya meninggalkan engkau aku enggak. Tapi ternyata Yesus sendiri tahu kamu tuh bakal menyangkal aku. Sudah tahu ya. Sekarang dalam menghadapi murid-murid orang yang dikasihi, dan dia tahu persis aku mati itu buat kamu.
Tapi kenyataannya pengkhianatan demi pengkhianatan terjadi. Perasaannya kayak apa? Inilah keputusan yang diambil Tuhan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan. Nah, Jumat Agung nanti, ini kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kita akan memperingati, dan sebelum terjadi peringatan itu, Tuhan nyatakan lagi di taman bahwa nih loh, aku tuh menyerahkan hidupku sampai ada madu. Itu lambang daripada kemenangan, lambang kesukaan, lambang kelimpahan ya. Tapi sebelum mendapatkan itu, Tuhan nyatakan karena ada pribadi yang mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup dengan kerendahan hati dan ketaatan. Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara dan saya ini mempersiapkan diri ya. Kalau ada sesuatu yang belum beres dalam hidupmu, yuk ngambil keputusan untuk benar-benar melepaskan diri dari segala kesombongan dan belajar ketaatan di dalam hari-hari ini sampai Jumat Agung. Sehingga nanti hari Minggu kan Paskah. Tetapi kita akan memperingati Paskah itu pas tanggal 11, yaitu pas hari Selasa. Karena Sabat kita adalah Selasa, bukan hari Minggu. Jadi kita lakukan hari Selasa, dan tepat pada saat itu adalah hari peringatan ulang tahun dari Eklesia. Saudara, yuk kita sama-sama saat ini beberes diri, mengikuti jejak Yesus Kristus Tuhan, punya ketaatan, penyangkalan diri yang luar biasa dengan kerendahan hati. Sekalipun dia tahu persis orang-orang yang dia kasihi itu mengkhianati dia, orang-orang yang dia kasihi bahkan menjual dia, orang-orang yang dia kasihi bahkan ngetek dia, melawan dia, kecewa terhadap Tuhannya, marah terhadap Tuhannya. Tetapi dengan kerendahan hati dan ketaatan mengalami kemenangan. Biarlah di dalam hal saat-saat ini, yuk kita koreksi diri. Mungkin di antara saudara pernah mengalami hal yang sama, disakiti oleh orang lain, bahkan disakiti oleh orang yang sangat saudara kasihi ya. Mungkin ada yang putus pacar, mungkin ya. Mungkin ada orang yang benar-benar saudara tolong, ternyata orang itu membalas dengan perkara yang tidak baik ya. Banyak hal saudara akan alami hari-hari ini. Tapi biarlah hari-hari ini kita boleh menang seperti Tuhan Yesus menang ya. Dengan kerendahan hati, dengan ketaatan sampai garis akhir. Dan saudara tahu akibat daripada semuanya itu kemenangan yang membuat saudara dan saya boleh kembali kepada kasih Bapa. Amin. Kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Pujian penyembahan selama 1 jam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menegur kami pada pagi hari ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu dengan segala yang terjadi di taman. Dan kami tahu Tuhan, kemenangan tanggal 11 yang kami peringati, kami akan menikmati madu yang dari surga. Kami akan minum madu itu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia. Bapa,
Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, karena Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami. Kami percaya Kau tetap pegang kendali Tuhan. Dengan kemelut-kemelut yang ada, dengan persoalan-persoalan yang ada, kami mohon anugerah-Mu, hikmat marifat yang daripada-Mu, sehingga para pejabat, demikian juga akan Bapak Presiden kami, boleh mengatasi dan boleh mengambil suatu keputusan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk keadaan cuaca saat-saat ini. Mohon anugerah-Mu untuk keadaan cuaca. Engkau yang akan membuat sesuatu hal yang mengendalikan keadaan cuaca saat-saat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Kami tetap berdoa untuk sebentar sore ada kebaktian di tempat ini Tuhan. Ada ibadah raya, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani di tempat ini. Pastor Berry bersama dengan tim, setiap pemimpin pujian dan pemain musik, multimedia, usher, semua yang bertugas pada hari ini, kami minta anugerah-Mu turun. Siapkan mereka, untuk mereka boleh menjadi saluran berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami tidak akan pernah lupa setiap hari Tuhan, untuk kami minta kepada-Mu daya tahan tubuh yang baru, memasuki akal jasmani kami Tuhan. Kami butuh kekuatan, kami butuh kesehatan yang dari surga. Biar memasuki akan hidup kami, bekerja dalam tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, menguasai seluruh hidup kami, mulai dari pikiran dan jiwa kami, menuju kepada mata kami Tuhan. Telinga kami pun ada dalam kontrol daripada-Mu. Bibir, mulut kami, dan hati kami, Engkau jaga hidup kami untuk berkenan di hati-Mu. Engkau lepaskan kami Tuhan dari segala kekurangan, dari segala kelemahan dalam hidup kami. Berkati tangan kami hari ini, berkati kaki kami hari ini, supaya kami berjalan, supaya kami mengerjakan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, anaknya saja diserahkan, terlebih semua kebutuhan kami Kau akan berikan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Sepanjang hari ini kami persembahkan kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.